Seperti apa terjadinya kiamat? Dalam Islam, kiamat bukan terjadi tiba-tiba tanpa tanda. Ia datang bertahap, dimulai dari peringatan kecil, lalu tanda besar, sampai akhirnya seluruh alam semesta dihancurkan. Ringkasnya, gambaran kejadiannya seperti ini. 1. Masa sebelum kiamat, tanda-tanda kecil. Menurut penjelasan Rasulullah Muhammad, dunia akan dipenuhi kerusakan moral. Manusia berlomba harta, jabatan. Amanah hilang. Ilmu dicabut. Pembunuhan merajalela. Waktu terasa cepat. Ini semua seperti lampu kuning, peringatan panjang sebelum akhir. 2. Tanda-tanda besar kiamat. Setelah itu muncul peristiwa besar yang mengguncang iman manusia. Muncul Dajjal, fitnah terbesar. Turunnya Nabi Isa, Isa Al-Masih. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Matahari terbit dari barat. Muncul binatang berbicara, Dabbah. 3. Gempa besar, timur, barat, Jazirah Arab. Api dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul. Pada fase ini, pintu taubat tertutup. Iman tak lagi diterima. 3. Tiupan sangkakala pertama. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Saat itu, gunung berterbangan seperti kapas. Laut meluap. Langit terbelah. Seluruh makhluk hidup mati. Tak tersisa satupun, bahkan malaikat. Al-Quran menyebutnya sebagai hancurnya tatanan kosmos total. Sunyi. Kosong. Tidak ada waktu. 4. Tiupan kedua, kebangkitan. Setelah masa yang hanya Allah tahu, sangkakala ditiup lagi. Semua manusia bangkit dari kubur. Telanjang. Tanpa harta. Tanpa jabatan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada lagi, anak menolong ayah. Istri menolong suami. Sahabat menolong sahabat. Setiap jiwa sibuk dengan dirinya sendiri. 5. Hisab keputusan akhir. Amal ditimbang. Catatan dibuka. Mulut terkunci, tangan dan kaki berbicara. Lalu manusia digiring ke surga atau ke neraka. Itulah akhir perjalanan dunia. Penutup, renungan singkat. Kiamat bukan hanya tentang bumi hancur. Kiamat adalah hari ketika semua topeng dilepas. Tak ada status. Tak ada gelar. Tak ada alasan. Yang tersisa hanya, ya Allah, selamatkan aku. Menyaksikan dunia runtuh detik demi detik. Langit tidak langsung pecah. Awalnya hanya sunyi yang aneh. Burung berhenti terbang. Angin seperti lupa arah. Manusia masih sibuk dengan layar. Masih menghitung uang. Masih bertengkar soal politik dan harga. Lalu tanah bergetar kecil. Orang-orang mengira itu biasa. Getaran kedua datang lebih lama. Gedung-gedung mulai mengeluh. Kaca berderak seperti gigi orang tua. Di kejauhan, seseorang berteriak. Bukan karena takut. Karena langit berubah warna. Bukan merah. Bukan hitam. Warna yang belum pernah ada namanya. Ibu memeluk anaknya. Anak menangis memanggil ayah. Ayah sibuk menelpon, sinyal mati. Gunung tampak melayang seperti kapas. Laut naik tanpa suara. Dan saat itu baru manusia sadar, ini bukan bencana. Ini akhir. Ada yang sujud di aspal. Ada yang memaki Tuhan. Ada yang berdiri kaku sambil tertawa. Di sudut kota, seorang kakek berbisik, ini yang dijanjikan Rasulullah Muhammad. Tak ada lagi tempat lari. Orang-orang berhamburan, tapi bumi membuka mulut. Mobil jatuh keretakan. Menara rubuh seperti mainan. Langit terbelah. Bintang jatuh beruntun. Di suatu masa sebelumnya, manusia pernah mendengar kisah tentang turunnya Nabi Isa dan keluarnya Yajuj Majuj, tapi itu hanya cerita bagi mereka. Sekarang cerita itu berdiri di depan mata. Isa Al-Masih. Yajuj dan Majuj. Teriakan tak lagi terdengar. Sangkakala ditiup. Dan seluruh kehidupan padam seperti lilin ditiup badai. Tak ada hero. Tak ada penyelamat. Dunia selesai. Tajam spiritual, yang sebenarnya hancur bukan dunia.
Dengarkan baik-baik. Saat kiamat datang, yang pertama runtuh bukan gedung. Yang runtuh itu kesombonganmu. Yang pecah itu egoemu. Yang terbakar itu semua alasanmu. Kamu yang dulu berkata, nanti aku taubat. Akan menjerit, sekarang. Tapi waktu sudah dikubur. Kamu yang dulu sibuk menumpuk harta, akan berdiri telanjang. Kamu yang dulu merasa kuat, akan gemetar seperti daun kering. Tak ada istri. Tak ada anak. Tak ada sahabat. Semua lari. Semua sendiri. Dan saat itu kamu baru sadar, selama ini kamu tidak hidup, kamu menunda mati. Kiamat bukan tentang bumi hancur. Kiamat adalah hari ketika doa palsu terbongkar. Iman tiruan terkelupas. Amal kecil menjadi gunung. Dosa ringan menjadi jurang. Dan hanya satu kalimat tersisa di dada. Ya Allah, kalau saja aku bisa kembali. Tapi tidak ada kembali. Yang ada hanya keputusan.